Oke, perkenalkan saya Franto Sitorus. Saya perwakilan dari kelompok 11 beserta rekan-rekan saya yaitu dua rekan saya yaitu Magdalena dan juga Rehan. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di slide ketiga, sistem perpajakan Indonesia, perpajakan secara umum. Definisi pajak dan syarat pemungutan pajak. Definisi pajak menurut Romat Sumitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik kontrapretasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di slide selanjutnya ada 3 macam sistem dalam perpajakan. Yang pertama yaitu self-assessment system. Adalah sistem pemungutan yang membedakan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak yang disingkat yaitu KPP atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Yang kedua, ada official assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang membedakan wewenang dalam penentuan besaran pajak teruntuk fikus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak yaitu yang satu ini yakni dalam pelunasan pajak bumi bangunan yaitu PBB maupun jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Oke, pada next slide selanjutnya ada ketentuan umum perpajakan yang akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Magdalena. Terima kasih. Saya akan membacakan ketentuan umum dalam perpajakan. Ketentuan umum dalam Undang-Undang KUP 1. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandir, perseroan lainnya. 4. Pengusaha. Pengusaha adalah sekumpulan orang, pribadi, atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah perbeaan, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari daerah pabean. 5. PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Next. 6. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dari diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
8. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. 8. Tahun pajak adalah jangka waktu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. 9. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. 10. Pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat pemberitahuan adalah suatu media pelaporan atas pajak yang telah Anda bayarkan, walaupun beristilah surat. SPT berbentuk formulir. Formulir SPT memiliki format baku. Format formulir SPT tahunan dan SPT masa jelas berbeda dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. 12. SPT tahunan biasanya digunakan untuk melaporkan penghasilan atas penghasilan diri sendiri yang diterima, baik penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final, maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. 13. Surat ketetapan pajak. Kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak. 14. Surat keterangan pajak nihil. Surat keterangan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 15. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Tata cara perpajakan. Nomor 1, ketentuan umum tata cara perpajakan adalah dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. A. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, fungsi NPWP adalah sebagai berikut. Yang satu, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Next. Ketentuan umum tata cara perpajakan mengenai pendaftaran wajib. Yang A. Semua wajib pajak berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nomor pokok wajib pajak tersebut adalah suatu saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Selain itu, nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor wajib pajak yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan. Next. Yang B. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak
pertambahan nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia, pengusaha badan kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian, pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat dipergunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Juga berguna dalam pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak melakukan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan saksi perpajakan. Next. C. Terhadap wajib pajak maupun pengusaha kena pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2 sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Selain itu, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat. Misalnya, ketentuan umum tata cara perpajakan pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan. Next. Wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. A. Wajib pajak badan setiap wajib pajak badan mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. B. Wajib pajak perseorangan bagi setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak PTKP yang untuk tahun 1998 ditetapkan yakni Rp2.880.000 untuk diri wajib pajak sejumlah Rp1.440.000. Tambahan untuk wajib pajak kawin yaitu sebesar Rp1.440.000, tambahan untuk setiap orang keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebanyak Rp2.880.000. Tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain. PTKP dapat berubah dengan SK Menteri Keuangan karena perkembangan ekonomi. C. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagai dimaksud pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1994. D. Wajib pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak wajib seperti bendaharawan dan badan-badan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang E. Pengusaha kena pajak. Perusahaan kena pajak adalah pengusaha sebagai dimaksud pada pasal 1 angka 3 melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Barangkali ada yang mau bertanya, nanti kita lanjut di forum ya. Oke, terima kasih.